Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club, masih dengan 3 narasumber yang hadir di studio dan tentunya Prof. Renat Sasali. Baik, kaitannya dengan keringanan terhadap lagu atau musik yang disetel pada bisnis yang skalanya tentunya UMKM. Mekanismenya seperti apa? Tadi Prof sempat menyinggung bahwa radio itu berapa sih, keuntungannya tidak terlalu besar dan insentif juga masih akan, bukan insentif, maksud saya tarif tadi masih akan ada debatable di situ. Mbak Hana, dari sisi bisnisnya bagaimana? Oh, dari sisi bisnis ini sangat-sangat memberatkan kami. Makanya kami fight. Dari 2019 saya sudah mengajukan surat ke Menteri Hukum dan HAM untuk memfreeze tagihan royalti kami, dan kami minta untuk dihitung ulang royalti tersebut. Karena Maaf, saya potong. Ya. Berarti selama pandemik 1 tahun ini belum ada insentif yang dikucurkan untuk Oh, insentif belum, tidak ada. untuk bisnis terkait karaoke atau apapun itu? Tidak ada sama sekali gitu. Nah, kami juga kan sejak pandemi memang belum bayar, dan 2019 sebetulnya kami masih buka. Cuman karena di 2019 itu kami bersurat ke Menteri untuk minta dihitung ulang tarifnya dengan melibatkan kami semua seperti itu. Karena memang memberatkan sekali, Mbak. Dan contohnya adalah di Surabaya, bagaimana seorang pengusaha karaoke sampai bisa dipidanakan gitu. Ini kan menyedihkan sekali buat kami. Ternyata itu adalah sebuah karaoke kecil yang direkturnya sampai ditahan, dan dia menebusnya juga sampai harus jual mobil segala. Akhirnya ini membunuh ekonomi, membunuh kami semua, dan ini membuat ketakutan buat kami. Tapi untungnya kami tidak takut karena kami perlu bertahan hidup. Makanya di 2019 kami bersurat kepada Pak Menteri untuk dihitung ulang untuk tarif ini gitu. Jadi sudah ada permohonan untuk menghitung ulang kaitannya dengan tarif yang nantinya harus dibayarkan. Iya. Dari radio sendiri seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya isu buat kita tuh ada 3. Satu, siapa yang pungut? Kami senang kalau yang pungut hanya 1 orang saja. Ya. Jadi jangan Satu radio, institusi. betul. Ya, Jadi jangan radio dangdut didatengin si A, radio pop didatengin si B, radio rock didatengin oleh Apakah si C. ini sudah gitu pernah ya. dibicarakan atau paling tidak? Itu sudah. Ya. Makanya LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, itu kami sambut sebetulnya. Isu yang kedua adalah berapa tarifnya yang fair dan patut gitu. Karena gini, kalau kita lagi berurusan dengan pemerintah untuk perizinan, pajak dan lain-lain, radio itu dibagi kepada 3 zona. Radio di ibu kota, radio di ibu kota provinsi, dan radio di daerah tingkat 2. Ya. Nah, kami berharap penentuan royalti juga berdasarkan zonafikasi itu. Jadi dibedakan. Berdasarkan supaya dia fair dan azasnya kepatutan. Dan yang ketiga, isu kita juga adalah kita udah meluangkan pendapatan kita untuk membayar royalti. Kami butuh jaminan. Jaminan untuk? Distribusinya seperti apa? Sampai atau Oke, tidak sampai atau kepada tidak. pihak Jadi jangan yang sampai orang yang kolek naik berwenang, mobil, pencipta lagunya masih naik angkot. Apakah selama ini tidak ada bukti ataupun ya secara transparan lah dikomunikasikan kepada pihak Kita sih nggak terima. tidak terima. Jadi transparansi belum terlihat. Ya. Baik, Dharma, tadi Anda Pertama tentang menjelaskan tarif. bahwa ada di komite yang nantinya akan bicara Iya. masalah tarif. Jadi saya salah satu yang ada di tim perumus tentang besaran tarif itu ya. Besaran tarif yang sedang berlaku sekarang sesuai dengan peraturan menteri yang lalu. Ya. Sekarang mau direvisi atas permintaan kami juga. Ya. Karena apa? Saya sudah berulang kali juga sampaikan dalam tim, sebelum ini jadi peraturan menteri, undanglah para user, stakeholder, untuk kita berdialog melakukan perembukan secara semangat gotong royong kekeluargaan untuk mendapatkan tarif yang paling layak. Tapi saya mau sampaikan, tarif kita di Indonesia ini tarif yang paling rendah di dunia dan sudah 24 tahun tidak naik. Ini juga fakta. Ya. Tapi kita sesuaikan besaran tarif dengan BEP dan lain sebagainya. Ada rumusnya. Iya, iya. Berlangsung secara internasional. Dan yang punya rumus itu hanya KCI. Oke. Saya mesti bilang. Di pasal 15 tertulis terkait Ya. dengan dana cadangan. Apa yang dimasuk di dalam dana cadangan ini? Apabila dalam jangka waktu sebagai di mana dimaksud pada ayat 1, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait tidak diketahui dan atau tidak menjadi anggota suatu LMK, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Ini Apa ini maksudnya dana pertama cadangan? saya baru baca
Dan saya akhirnya mengerti kenapa waktu itu kami stakeholder yang sudah 30 tahun sebelum ada LMKN ini kok nggak diajak bicara. Oke. Dan kami protes ke Wakil Menteri, ke Pak Dirjen. Dan kata Pak Dirjen, saya ingat dan saya bertanggung jawab terhadap statement ini. Kata Pak Dirjen, Bung Dharma jangan takut, nanti bisa direvisi. Tapi kalau udah ditandatangan Presiden, nanti seakan-akan kita tabrakan dengan Presiden. Padahal kita junjung tinggi dan dukung sekali dalam konteks pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan melalui peraturan pemerintah ini. Jadi sekali lagi, besaran tarif dan dana cadangan tadi itu walau-walau. Lalu dari mana haknya LMKN menagih orang yang tidak memberikan kuasa? Padahal praktek performing rights dalam rangka kolektif ini harus ada kuasa dulu. Oke. Tapi LMKN tidak punya kuasa. Satu lembar kuasa dari pemberi kuasa pun tidak ada. Pak Dharma, Baik. berapa nilai royalti yang bisa dikumpulkan dalam 1 tahun di Indonesia? Kalau Anda katakan Mas Pak, saya tidak tahu karena tidak pernah ada laporan selama periode pertanggungjawaban. sebelum 2016 berapa? Ya, Sebelum 2016 berapa? saya nanti bilang katanya aja, katanya dalam sambutan LMKN Ya. itu 80 miliar sampai 100 miliar katanya. Tapi laporan pertanggungjawaban itu nggak ada. Hanya Padahal kami yang katanya, punya oke. kuasa ini Saya tidak mungkin bisa mengetahui. jawab tuh, Prof. Tapi hanya untuk industri saya di radio. Ya. Jadi dulu radio dengan KCI itu, satu radio membayar sekitar Rp300.000. Itu dulu ya, Per bulan, per tahun? per tahun. Per tahun. Dan itu hanya untuk yang terestrial. Kalau kita ada streamingnya, kita bayar 2 kali lipat. Totalnya berapa yang dikumpulkan dari asosiasi? Ya kita kali waktu itu anggota persesennya mungkin masih sekitar 1.000 Oke. ya. Ya 1.000 lah, 1.000 kali 600 ribu rupiah. Oke, kita break terlebih dahulu ya, Prof. Ya, Nanti kita sambung lagi di segmen terakhir. Baik, pemirsa, The Indonesia Economic Club akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Jadi Pak,